Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu wadah, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, beserta-Mu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Teman-teman sekalian, sebagai umat Allah yang tak luput dari dosa, maka marilah kita sekarang mengakukan dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantarkan kita kehidupan yang kekal. Amin. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji serta syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, atas berkat yang masih Kau berikan pada pagi hari ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati kami Bapa, agar kami dapat mengerti apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 1-8, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya.
Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apa yang kudengar tentang kau, berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang harus aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku tinggal di rumah mereka." Lalu ia memanggil orang demi orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapa hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak di dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Teman-teman sekalian, untuk menutup renungan kita ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yalah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji serta syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, atas berkat berlimpah yang masih kami rasakan hingga saat ini ya Bapa. Ya Bapa, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup kami sehari-hari ya Bapa. Ajari kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Hanya ini doa anak-Mu yang kurang sempurna. Kami mohon sempurnakanlah di dalam tangan-Mu saja. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.